Lama banget nih kita nggak bikin video review. Jadi sekarang Milers Gears bakalan bikin video review lagi tentang Land Cruiser Prado. Dia itu dari pabrikan Audi, berarti made in China. Jadi item ini itu udah lama banget ada di Milers Gears dan baru hari ini kesampaian untuk bikin video reviewnya. Jadi buat kalian yang penasaran 118 Land Cruiser Prado itu kayak gimana, jangan di skip, terus nontonin sampai videonya habis karena kita bakalan kupas tuntas nih itemnya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung buka aja itemnya. Guys, jadi ini dia itemnya, Land Cruiser Prado skala 1:18 by Audi. Dan ini adalah item yang udah lama banget gue punya, mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun, dan gue baru kesampaian untuk bikin reviewnya juga. Oke, jadi ini adalah penampakan sekilasnya nih. Dari eksteriornya bisa kalian lihat. Dan kita bakalan bahas dari bagian depannya dulu, oke? Oke, kita bakal bahas dulu bagian depannya. Oke. Nah, yang bisa kalian lihat di depan layar handphone kalian, pasti pertama kali yang kalian lihat bakalan grillnya yang gede-gede ini. Grillnya gede-gede banget, keren, nunjukin kalau dia tuh emang mobil mobil SUV yang gagah. Dan meskipun ini mainan, gak kalah juga detailing kecil-kecilnya guys. Mungkin kalau dari kalian semua rata-rata yang kalian lihat adalah dari lampu atau grill atau bumper. Tapi kalau gue lihat waktu pertama kali gue punya nih item nih mobil, adalah bagian dari tulisan Land Cruiser Prado di bawah ini. Ini fix, ini bikin ganteng banget, sumpah. Kalian bisa lihat gini. Nah, ada tulisan Land Cruiser Prado-nya, itu bikin ganteng banget. Dan kalau kalian bisa lihat lagi detailing di depan, ada fog lamp dan juga, nah ini juga nih nggak banyak yang merhatiin. Kalau mungkin untuk orang awam yang yang mungkin keseringan main skala kecil, nggak bakalan merhatiin kayak gini. Ada guratan untuk detailing lampunya. Ini juga bikin ganteng banget. Itu bikin diecast kalian makin ganteng. Dan kita lanjut lagi, bakalan kita bahas bagian depannya adalah mungkin di depannya itu ada bagian yang bikin gue kayak kurang gitu menarik sih. Apakah itu ya gapnya itu kalau menurut gue kayaknya terlalu tebel sih, mungkin ya, tapi ya selera orang sih, tergantung selera orang yang lain. Tapi menurut gue ini kayaknya sih terlalu tebel banget. Nah, makanya dari itu kalau misalnya kalian buka cup itu nggak terlalu kelihatan banget. Coba kita lihat detailing dalamnya ya. Nah, kita bukanya gini, set. Nah, gapnya itu bakalan terobati dengan detailing di bagian dalamnya. Kenapa? Ya, kita lihat. Kita bakalan lihat gini. Gue naikin dulu ya. Bentar, sorry. Nah, gimana, kelihatan nggak? Ada detailing kabel bagian dalam, detailing suspensi untuk penyangga kap mesinnya, which is sangat keren. Dan ada detailing aki dan bagian-bagian dalam mesinnya. Ini gini deh, tuh kelihatan ada tulisan logo Toyotanya. Ya, untuk brand ini tuh sebenarnya nggak terlalu mahal juga dan nggak terlalu murah juga sih sebenarnya. Untuk harga yang sekian itu sih cukup banget, cukup buat untuk mempunyai diecast yang kayak gini tuh dengan harga yang menurut gua lumayan murah. Itu sangat worth it, keren banget, cakep banget. Dan setelah bagian depan kita bahas,
kita akan lihat bagian sampingnya. Nah, ini adalah bagian sampingnya. Sip. Oke, bisa kalian lihat ya. Nah, dari bagian sampingnya itu overall looks good, keren, gagah juga. Apalagi gue ngeliat ada ini, apa ya dibilang, footstep. Terus mungkin ada bagian dari samping yang menurut gue kurang ya untuk di mobil ini, adalah mungkin bagian bannya. Karena kenapa? Bannya menurut gue kurang, agak sedikit lebih besar lagi aja. Itu keren banget pasti. Dan oh iya, salah satu kelemahan dari Paudi, mungkin nggak dari Paudi doang sih, mungkin beberapa merek lain itu bagian ini tuh kayak rada ringkih gitu loh. Jadi ban mobil kalian bisa miring kalau misalnya kalian selalu taruh di lantai gini tanpa ada penyangganya gitu. Nah, makanya gue selalu simpen tuh begini nih, supaya bannya nggak neken terus gitu. Dan kita bakalan lihat bagian sampingnya nih, gue deketin. Bagian samping spionnya keren, pas banget spionnya, keren. Terus udah gitu bagian dari roof railnya gue demen. Nah, for your info, ada 2 macam varian di Land Cruiser Prado seri ini by Paudi ya. Ada 2 macam. Yang satu yang ada yang polos, dan yang satu lagi itu adalah ada strippingnya. Nah, yang strippingnya itu biasanya tuh ada di ini UAE ya, itulah. Jadi biasanya orang sana tuh pakainya yang ada strippingnya gitu guys. Dan kalau di Indo dapatnya yang begini. Dan kebetulan tadinya itu gue ada 2. Yang satu itu ada strippingnya, yang satu yang nggak ada strippingnya. Yang ada strippingnya udah sold. Dan sekarang kita lanjut lagi, kita lihat ke bagian belakangnya. Oke, di bagian belakang kita bisa lihat ini tuh gede ya. Mungkin ada sebagian orang yang bilang, kok kayak mirip sekilas mirip kayak Pajero. Ya, it is what it is. Detailingnya kita lihat di bagian atas plat nomor, ada tulisan Land Cruiser Prado-nya juga. Terus karena ini buatan China, jadi di sini masih ada tulisan berbahasa China-nya, dan ada tulisan logo VX. Nah, mungkin buat kalian yang sedikit kreatif atau kalian yang mempunyai mobil yang sama skala 1:1-nya, kalian bakal iseng kalian ganti plat nomornya dengan plat nomor mobil kalian. Bisa banget, tinggal bikin, tempel. Oke, kita ke bagian samping sini udah sama aja kayak di sebelah sana. Dan sekarang kita bakalan lihat detailing interior ya. Nah, bisa kita lihat ini super detail. Nah, bisa kalian lihat tuh dalamnya kan, gimana? Detail gak? Ada logonya, dan ini juga nggak ketinggalan nih hand yang buat pegangan tangan itu di depan. Itu keren banget. Wood panelnya dari sebagian setir hingga ke dashboard, dan di konsol tengahnya itu ada banget wood panelnya. Bahkan kalau misalnya kalian lihat itu di bagian gearnya atau di tuas giginya itu juga ada bagian dari wood panelnya. Keren banget, detailing banget sih ini, sumpah detail banget. Dan kalau kita lihat ke bawah, ini ada ini ya, ada apa namanya, salah satu fasilitas dia itu bisa dimaju mundurin kursinya kayak gini, bisa mundur. Tapi kalau mau dimajuin kita mesti buka pintu belakang dulu. Kita mesti buka pintu belakang gini, baru kita
kita bisa majuin kursinya. Nah, bisa maju mundur. Dan mungkin dari depan kita bisa lihat detailing lagi. Oh iya, begitu juga dengan di kursi yang sebelah kanannya ya. Itu juga bisa maju mundurin juga. Dan ini bisa dibuka. Ini juga bisa dibuka. Sorry, kita tutup dulu biar kelihatan. Nah, konsol di bagian tengah itu bisa dibuka dan bisa ditutup, guys. Gitu. Dan sebenarnya di bagian atasnya itu bisa dibuka tutup sunroofnya. Tapi hanya ininya ya, covernya aja. Sunroofnya nggak bisa dibuka, tapi covernya doang. Gue bakalan kasih lihat sih, fix. Ini contoh kalau misalnya kebuka ya. Contoh kalau covernya terbuka dan kita bakalan coba tutup. Nah, kita tutup begini. Sorry. Nah, ini kalau setengah ketutup. Tuh ya, kelihatan ya. Tuh kebuka dan ketutup gitu, guys. Kita lanjut lagi, kita lihat detailing di bagian belakang. Kalau detailing di bagian belakang, as you can see, ada seat beltnya juga di sini. Tuh, dia tali. Dan tapi dia nggak bisa di ini deh. Yang bagian tengahnya itu nggak bisa dibuka. Maybe. Tapi kita belum coba. Mari kita coba. Oh, oke. Ini kursinya bisa dimajuin gini. Bisa dimundurin juga. Tuh ya. Ini bisa dimaju mundurin kursinya. Ya, like that. Dan kursi belakangnya ini nggak bisa diapa-apain. Tapi kursi ini bisa. Berikut merupakan detailing dari si Paudi. Ini keren banget, sumpah. Detailing yang cukup membuat saya membuat saya tertarik gitu loh untuk memiliki ini mobil. Nah, kita lihat dari door trimnya. Door trim depannya dulu. Door trim depannya belum kita kasih lihat tadi kan. Kita lihat dari door trim bagian depan. Nah, ini merupakan bagian door trim depannya. Nah, gimana? Keren? Ya, untuk harga yang untuk skala 1:18 itu nggak mahal-mahal banget. Ini sih udah cukup menurut gua. Udah keren. Apalagi kalau misalnya kalian lihat engselnya itu ya lah kayak yang 1:1-nya. Gak engsel yang gede kayak mainan gitu loh. Kita lanjut lagi ke belakang, kita lihat lagi door trim belakang. Ya, warnanya sama dan di sini ada wood panelnya juga. Nih, speaker dan cup holder. Nah, oh ya, for your info, dan gue dapat trik ini dari salah satu suhu skala 1:18. Kalau misalnya kalian mau tutup pintu belakang, tutup pintu depan dalam kondisi begini, kalian harus tutup pintu belakangnya dulu dan baru pintu depannya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian buka kayak tadi nih, kayak gini, buka kayak gini dan ini kayak gini, tapi yang kalian tutup pintu depannya dulu, ini kalau lagi nggak beruntung ya bisa ngebaret sih. Dan gue bagi tips itu ke kalian juga. Jadi gitu caranya, tutup pintu belakang baru pintu depannya. Oke, karena di bagian samping ini kita belum review, mari kita buka dan kita lihat. Oke. Oh ya, sebelumnya mau gue kasih tahu juga kalau interiornya itu guys, ini bawahnya pakai bahan bludru gitu. Ini keren banget. Tuh, ini kayak karpet gitu loh. Tapi
kalau misalnya orang kreatif lagi nih mungkin bisa ditambahin dengan karpet, kayak karpet beneran. Nah ini juga course-nya bisa dimaju mundurin tuh, mundur maju mundur maju. Dan mungkin itu aja yang bagian depan sebelah kanan, karena tadi udah gua review dari bagian sebelah sana. Nah kita baru ingat kita harus buka sininya dulu. Nah ini merupakan detail interior di bagian samping belakang sebelah kanan. Detailingnya sama, bahannya halus, dan dari depan ke belakang itu semuanya bahannya blue drop semua karpetnya, jadi keren. Jadi berasa mahal guys, warnanya beige. Dan gue bakalan kasih lihat kalian sisi terakhir dari mobil ini adalah di bagian belakangnya. Nah ini yang bikin gue suka banget sama nih mobil. Sorry ada suara-suara. Dan lanjut, ini adalah sisi yang paling keren dari mobil ini. Kita lihat. Nah ini dia. Kenapa gue bisa bilang ini adalah paling keren? Karena yang pertama, as you can see, ini adalah suspensi yang sama persis dengan skala 1:1-nya. Ya, dia suspensi kebuka kayak gini. Itu keren banget. Tapi nggak banyak nggak sedikit orang yang mempunyai diecast ini dan selalu bermasalah di sininya. Jadi kalau kalian punya diecast ini, kalian harus hati-hati ekstra, karena ini tuh rentan banget gitu loh, karena dia teleskopik tuh ya, tuh tingginya goyang. Jadi kalian mesti hati-hati ketika punya item ini. Kalau misalnya kalian buka pintu belakangnya, jangan langsung dibetok gitu, jangan, sayang. Jadi harus pelan-pelan. Dan ini dia tuh sistemnya langsung nge-clock gitu ya, langsung kunci, jadi nggak kayak diecast yang lain kalau misalnya tutup itu plok kelar. Tapi nggak, dia bisa diginiin nih. Kalau kalian tutup harus gini. Nah kalau gini ini belum kunci karena masih bisa ketarik gitu kan. Kalian mesti tekan sampai ada bunyi nih, tuh ini baru kekunci. Jadi guys, kita udah lihat item-itemnya, kita sudah kupas nih detail-detail dari depan, samping kiri, samping kanan, belakang. Gue mau kasih lihat bagian atasnya. Nah bagian atasnya itu kita mesti hati-hati guys. Sebentar, kita benerin kameranya dulu biar kalian bisa lihat. Bagian atasnya itu menarik banget. Ada roof railnya. Roof railnya itu bikin keren banget. Jadi nih ya, kalau misalnya kalian demen demen custom gitu, ini atasnya tuh bisa dipasangin mungkin kayak roof rack gitu. Itu keren banget sih kalau misalnya kalian bisa pasang roof rack, karena udah ada roof railnya, jadi keren. Lalu bagian atasnya udah kita lihat, kita bakalan lihat lagi ke detailing bagian bawahnya. Nah ini merupakan salah satu diecast mungkin yang bagian bawahnya cukup detail lah ya, karena dengan harganya nggak terlalu mahal. Ini bisa bikin kalian puas juga dengan detailing yang sedemikian rupa dibikin. Bisa kalian lihat dari knalpot, selang-selang knalpot, mesin bagian bawah, ada cover engine-nya, dan ini ada ban serep nih satu. Dan sampai sekarang gue nggak tahu sih itu bisa dicopotin apa enggak, karena nggak berani nyoba juga karena takut patah. Jadi mendingan kita biarin aja. Oke. Jadi guys, karena sudah kita review item ini, sudah selesai. Itemnya menurut gue dari skala penilaian ya 1 sampai 10. Untuk item ini gue kasih nilai 7 lah. Ya sedikit lagi agak lulus KKM lah ya. Itu mungkin menurut penilaian jujur gue. Bukan karena bukan karena emang punya gue, tapi karena emang segitu yang cocok dari segi detail, harga,
ya ini termasuk kategori yang bisa dibilang cocok untuk dimiliki. Mobil ini menurut gue juga termasuk bagi kaum mendang-mending ya. Untuk kalian para kaum mendang-mending, kalau misalnya kalian pengen detailing yang apa ya, yang udah sekelas auto art, sekelas amalgam mungkin, kalian tuh harus mengeluarkan price-nya itu yang sedikit lebih besar. Tapi dengan harga under 2 juta ke bawah, kalian bisa dapetin yang item. Ini keren banget, murah, tapi detailnya mantap. Oke, jadi sekian guys review dari My Lord's Garage tentang Land Cruiser Prado skala 118 by Paudi. Dan terima kasih untuk kalian para penonton yang sudah nonton. Dan kita bakalan ketemu lagi di My Lord's review selanjutnya. Bakalan kita posting juga apa yang bakalan kita review di Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagramnya My Lord's Garage, MAILOORS Garage. Dan juga ada di Facebook juga. Kalian jangan lupa add friend, karena pasti akan di add back. Lalu jangan lupa di subscribe channel ini guys, di like bila kalian menyukai video ini, komen juga, dan pastiin kalian nyalain loncengnya karena My Lord's Garage tuh akhir-akhir ini bakalan sering-sering update video terbaru gitu loh. Jadi thank you guys udah nonton, thank you juga untuk yang udah share, udah like dan subscribe. Tuhan berkati. Dadah.